Oke, sekarang kita lanjut lagi. Saya kasih lagi kutipan yang kedua. Ini tadi kutipan yang pertama ya. Nih, atau ringkasan yang pertama. Nah, nanti kumpulin itu kutipan-kutipannya itu. Ini ya. Kutipan-kutipannya kamu kumpulin. Ini baru satu. Nah, sekarang kutipan yang kedua. Ini. Gambar Allah dalam diri manusia. Ini topiknya, topik besarnya manusia nih. Cuma kan nanti kamu kasih subtopiknya ini yang belum tahu apa aja. Iya kan? Subtopiknya tergantung kutipan-kutipan ini nanti. Nah, nanti tergantung kamu kelompokinnya gini. Oke? Yang jelas, kutipan nomor 1 itu tadi tentang apa? Tentang apa? Iya, manusia itu puncaknya karena natur ganda tadi. Iya kan? Oke, itu kan? Nah, begitu kamu ngomong ini, misalnya nih ya, begitu kamu tadi bisa ngomong, oh manusia itu puncak ciptaan terbaik dari Allah, karena dia punya natur ganda. Nah itu begitu kamu bisa ngerti itu, kamu sedang mengerjakan apa? Pengelom. Nah, kamu sudah tahu, oh kelompoknya ini. Nanti ada kutipan yang sama lagi, mirip-mirip, masukkan ke kelompok itu. Ya, kayak misalnya kamu ngelompokin pernah nggak telur, ada telur yang gede kamu kelompokin jadi gede, yang kecil gitu kan, telur puyuh gitu, atau apa ya, bola lah, bola kasti, bola basket, bola voli ya kamu kelompokin yang sama. Nah kayak gitu ya. Oke sekarang ini ini saya sudah bikin 3 sebetulnya ya. eh, yang kedua sekarang 4 malah, tapi hari ini kayaknya kita bisa bahas 2 deh. Ya, 4 sih bisa ya. Tapi sampai jam 6 nanti. Yang ini ya sekarang. Nah, coba baca tentang gambar Allah dalam diri manusia menurut Gregorius dari Nisa. Baca lagi datanya, terus diringkas supaya dapat satu kutipan. Ya, coba si siapa ini? Depi, baca Depi. Gambar Allah dalam diri manusia. Gambar Allah harus dicari dalam kemampuan manusia yang membedakannya dari kemampuan lainnya itu dalam daya, dalam daya nalarnya, dalam inteleknya, kata karunnya, sebuah gambar menyiratkan sebuah refleksi dan segala sesuatu dalam diri manusia yang mencerminkan kesempurnaan kinerja. Setiap kebaikan yang telah ditanamkan dalam kodrat manusia harus diakui sebagai gambar Allah. Gregorius menganggap bahwa doktrin ini penting untuk memahami status ontologis manusia dan juga sifat etisnya. Konsep tentang gambar Allah di dalam diri manusia bersifat dinamis dan memungkinkan untuk tumbuh atau berkurang. Semakin besar atau kecil kejelasan dan kelengkapan gambar ini dalam diri manusia, semakin manusia merefleksikan kesempurnaan kemudian, semakin jelas gambar Allah di dalam diri ini. Iya, ini satu. Ya, semakin manusia merefleksikan kesempurnaan ilahinya, makin jelas gambar Allah dalam dirinya. Saya pernah mengajarkan, kalau kamu makin tahu siapa kamu, siapa gambar kamu, ya pelajari siapa? Kristus. Pelajari teologi. Begitu kamu belajar teologi, kamu makin tahu gambarmu. Nah, itu. Sama kayak ini sangu. Ya, gambar tadi. Coba sebelahnya. Udah ya, Sarfat. Kesamaan
Kesamaan manusia dengan alat berupa dalam sifat kemampuannya. Ini fokusnya adalah intelek manusia. Dan seperti katakan pada kawasan matahari seperti pola berjalan di atas jalan dengan cara yang sama gambar-gambar dari sifat ilahi yang tidak dapat diungkapkan berbicara dalam hubungan lingkup yang lebih kecil dari natur kita. Gambar ilahi di dalam diri manusia adalah hubung yang hidup antara manusia dalam Allah dan memungkinkan manusia untuk mengungkapkan kesamaannya dengan Tuhan, dengan Allah. Iya. Hanya melalui upaya inilah manusia dapat berpartisipasi dalam kebahagiaan ilahi. Telah diciptakan menurut gambar yang maha indah dan tetap dalam keadaan indah dan baik selama ia mengambil bagian sebanyak mungkin dari kehidupannya dengan pola dasarnya. Begitu ia menyimpang dari kehidupan ini, ia kehilangan keindahan yang telah diambilnya. Intelek Telah diciptakan menurut gambar yang maha indah dan tetap dalam keadaan indah dan baik selama ia mengambil bagian sebanyak mungkin dari kehidupannya dengan pola dasarnya. Begitu ia menyimpang dari kehidupan ini, ia kehilangan keindahan yang telah diambilnya. Telah dia oleh keindahan pola dasarnya dengan cara yang sama seperti cermin yang kamu baca yang mana sih? Dan kita di dalamnya. Hah? Ini kan? Oke, terus begitu kan sampai sini tadi. Kok ngulang lagi? Dia menyimpan dari kesukaan ini, dia kehilangan keindahan yang telah diambilnya. Jadi dia oleh keindahan pola dasarnya dengan cara yang sama seperti cermin yang mengekspresikan fitur-fitur sosok yang terlihat di dalamnya. Keindahan yang telah tercermin dalam semua kemampuan manusia karena komunikasi keindahan sejati meluas secara proporsional ke seluruh bagian karena sifat yang lebih tinggi mempercantik apa yang ada di belakangnya. Iya. Nah, ada berapa poin penting ini kalau kamu ringkas jadinya. Ini ada 2 paragraf. Yang pertama kalau kita ringkas kan cari dulu apa poin-poin pentingnya atau inti-intinya apa? Gambar Allah di dalam diri manusia, iya. Maksudnya gimana? Pertama, bicara soal apa ini? Kemampuan intelek. Nah, itu dia. Ya kan? Yang kedua, daya nalarnya, iyalah itu kemampuan inteleknya itu. Yang kedua apa? Intelek ini diciptakan punya keindahan pola dasar. Jadi ada cetakannya gitu. Ya. Nah, kalau saya ringkas 2 poin ini, yang pertama apa? Nih. Nisa berpendapat bahwa gambar Allah dalam diri manusia terletak kemampuan inteleknya yang membedakan manusia dari makhluk lain. Nah, ini diambil dari sini nih. Manusia itu punya daya nalar dalam inteleknya. Ya. Gitu. Nah, terus gambar Allah ini bersifat dinamis dan berkembang, semakin besar atau kecil kejelasan dan kelengkapannya tergantung pada sejauh mana manusia merefleksikan kesempurnaan ilahi. Gambar Allah ini dinamis dan berkembang, tergantung manusia menangkap nggak, merefleksikan nggak kesempurnaan ilahinya. Nah, ini poin penting ini. Oke? Nah, setelah itu apa? Intelek manusia menjadi titik fokus kesamaan dengan Allah, memungkinkan manusia untuk berpartisipasi dalam kebahagiaan ilahi melalui mengembangkan keserupaannya dengan Allah. Nah, dari intelek inilah baru nanti bisa menjadi serupa dengan Allah. Nah, ini bagian ini.
ya ini mungkin manusia mengembang kesamaannya dengan Allah. Jadi intelek ini menjadi titik fokus kesamaan dengan Allah, memungkinkan manusia untuk menjadi serupa dengan Allah atau berpartisipasi dalam kehidupan ilahi. Nah, jadi ada dua bagian penting ya. Yang pertama apa? Gambar Allah dalam diri manusia terletak pada kemampuan intelek. Yang kedua, intelek ini menjadi titik fokus manusia bisa berpartisipasi. Nah, itu intinya dua itu. Paham nggak? Nah, itu namanya meringkas poin-poin pentingnya. Ya. Nah, setelah itu, nah ini kan kamu kutip dong. Kalimat ini adalah apa? Kalimat apa? Ringkasan. Kamu perlu kutip ini. Berarti ini kutipan kedua. Warna apa ini? Warna apa? Biru. Nah, kamu kasih lagi. Dari buku apa? Halaman berapa tadi itu? 43 ya? Oh iya. Gimana sih ini kalian? 43. Masih muda aja salah-salah. Oke, tuh. Ya. Nah, kamu kasih topik dong. Topiknya apa di sini kira-kira? Kalau di sini kan udah ada bocorannya. Ini gambar Allah dalam diri manusia. Atau kamu kasih apa? Topiknya apa nih? Nih ya, baca lagi coba. Wiki yang keras. Kalau perlu teriak. 1, 2, ayo. Gregorius. Oh. Dari kemarin ngomongnya salah mulu. Lagi. Bahwa gambar Allah dalam diri manusia terletak pada kemampuan inteleknya yang membedakan manusia dari makhluk lain. Nah, itu, ya kan? Inteleknya. Terus? Gambar Allah ini bersifat dinamis dan dapat berkembang semakin besar atau kecil. Kejelasan dan kelengkapannya tergantung pada sejauh mana manusia merefleksikan kesempurnaan ilahi. Iya. Terus? Intelek manusia menjadi titik fokus kesamaan dengan Allah, memungkinkan manusia untuk berpartisipasi dalam kebahagiaan ilahi melalui upaya mengembangkan keserupaannya dengan Allah. Iya. Nah, ini kira-kira kamu akan kasih kalimat topiknya apa di sini? Jadi kalau Nisa, dia kasih topiknya nih, gambar Allah di dalam diri manusia. Oke, kamu mau ambil itu boleh. Karena dia ngomong gini, gambar Allah dalam diri manusia terletak pada kemampuan intelek. Nah, berarti kamu bisa ambil kalimat topiknya apa ini? Gambar Allah di dalam diri manusia terletak pada inteleknya. Nah, misalnya gitu. Oke. Nah, lebih jelas kan? Gambar Allah di dalam diri manusia itu terletak kepada inteleknya. Ini topiknya. Ini evidence-nya. Ya. Jadi kita temukan evidence dulu, baru bikin topik. Jangan kamu bikin topik dulu baru cari gitu loh. Terbalik.
Ya. Oke, coba nih dari kamu baca ini, kamu gimana bikin kalimat analisisnya? Coba baca, Olivia. Baca lagi supaya ngerti. Pengalaman di dalam diri manusia terletak pada ekspresi. Iya. Terus dan bisa berpendapat bahwa gambar Allah dalam diri manusia terletak pada kemampuan inteleknya yang membedakan manusia dari makhluk lain. Gambar Allah ini bersifat dinamis dan dapat berkembang semakin besar atau semakin kecil, kejelasan dan kelengkapannya tergantung pada sejauh mana manusia merefleksikan kesempurnaan ilahi. Oke, terus? Selain manusia menjadi titik fokus kesamaan dengan Allah, memungkinkan manusia untuk berpartisipasi dalam kebahagiaan ilahi melalui upaya mengembangkan keserupaannya dengan Allah. Oke. Sampai di situ? Selesai? Nah, sekarang kamu coba cari analisis. Analisis itu berarti apa tadi saya bilang? Hah? Bedahnya. Kamu bedah. Ya. Kalau dari evidensi itu ada berapa poin penting tadi? 2 kan? Apa yang pertama? Atau 3 ini? Intelek. Terus ini bersifat dinamis dan berkembang. Lalu yang ketiga, intelek ini mungkin manusia berpartisipasi. 3. Iya kan? Nah, berarti kamu bisa bedah jadi 3 bagian gitu. Oke? Nah, misalnya contohnya dari sini. Di sini malah berapa? 4 malah. 1. Coba baca ini. Siapa paling belakang? Imelda. Satu fokus pada intelek. Gregorius menekankan bahwa kemampuan intelek manusia adalah tempat gambar Allah berada. Intelek inilah yang memungkinkan manusia untuk memahami dan berhubungan dengan Allah. Nah, itu dia. Jadi gambar Allah itu sebetulnya di mananya? Iya, di inteleknya itu. Intelek itu maksudnya nusnya ya. Bahasa Yunaninya namanya nous. Bahasa kita ya namanya intelek gitu. Bukan pikiran ya, beda. Tapi kita pakai, saya terjemahkan dari bahasa Inggris sebetulnya intelek. Sebenarnya ya nggak ada terjemahan yang pas ya. Namanya nous aja gitu. Kita seringnya ngomongnya apa? Nous. Berarti kemampuan nous itulah tempat utama gambar Allah berada. Nah, itu 1. Ya kan? Intelek. Ini bicara soal intelek atau nous. Yang kedua. Gambar yang dinamis. Iya. Gambar Allah dalam manusia bukan sesuatu yang statis, tetapi dapat berkembang atau berkurang tergantung pada sejauh mana manusia berusaha untuk mencerminkan kesempurnaan Allah. Nah, itu kan tadi ya. Gambar itu dinamis. Tergantung sejauh mana kita berusaha mencerminkan kesempurnaan ilahi. Oke. Yang ketiga. 3. Partisipasi dalam kebahagiaan ilahi. Tujuan akhir dari pengembangan gambar Allah dalam diri manusia adalah partisipasi dalam kebahagiaan ilahi yang hanya dapat dicapai melalui upaya manusia untuk menjadi serupa dengan Allah. Nah, itu dia. Jadi kalau kita punya intelek atau punya gambar tadi, maka manusia bisa berpartisipasi dalam kebahagiaan ilahi atau teosis itu. Ya kan? Nah, terus ada satu ya, nih soal keindahan tadi. Kan dia bahas kan? Nah, coba baca lagi. 4. Keindahan intelek. Keindahan intelek manusia tercermin dalam semua kemampuannya, karena keindahan sejati dari gambar Allah mempengaruhi seluruh keberadaan manusia. Nah, keindahan intelek manusia tercermin dalam kemampuannya. Oke? Nah, ini
kalimat analisis bisa kalau kamu bisa bikin kalimat ini namanya kalimat analisis. Kamu taruhkan di sini. Copy aja. Ya. Kamu taruh di sini. Nah, kamu kasih komentar kayak ini. Gregorius menekankan bahwa, ya, lalu kasih lagi gambar Allah dalam diri manusia, tujuan akhir dari pengembangan gambar Allah, terus keindahan intelek. Nah, ini dikasih warna apa? Hitam. Oke, coba baca. Helmi. Gambar Allah tidak menjadi manusia tentang pada dirinya. Yang Gregorius dari Nisa berpendapat bahwa gambar Allah dalam diri manusia terletak pada kemampuan inteleknya yang membedakan manusia dari makhluk lain. Oke. Gambar Allah ini bersifat dinamis dan dapat berkembang. Oke. Semakin besar atau kecil, kejelasan dan kelengkapannya tergantung pada sejauh mana manusia merefleksikan kesempurnaan ilahi. Oke. Intelek manusia menjadi titik fokus kesamaan dengan Allah, memungkinkan manusia untuk berpartisipasi dalam kebahagiaan ilahi melalui upaya mengembangkan keserupaannya dengan Allah. Oke, terus? Gregorius menekankan bahwa kemampuan intelek manusia adalah tempat pertama gambar Allah berada. Intelek inilah yang memungkinkan manusia untuk memahami dan berhubungan dengan Allah. Gambar Allah dalam diri manusia bukan sesuatu yang statis, tetapi dapat berkembang atau berkurang tergantung pada sejauh mana manusia berusaha untuk mencerminkan kesempurnaan ilahi. Iya, terus? Tujuan akhir dari pengembangan gambar Allah dalam diri manusia adalah partisipasi dalam kebahagiaan ilahi yang hanya dapat dicapai melalui upaya manusia untuk menjadi serupa dengan Allah. Keindahan intelek manusia tercermin dalam semua kemampuannya, karena keindahan sejati dari gambar Allah mempengaruhi seluruh keberadaan manusia. Itu. Ya. Nah, ini contoh yang ideal yang kalian coba nanti buat gitu. Oke, ini kalimat analisisnya. Nah, bagaimana dengan novelty-nya? Kebaruannya. Nah, kita lihat dulu, apa ada gap-nya di situ enggak? Ini kan bicara soal gambar Allah kan? Yang punya kemampuan intelek, maksudnya kemampuan mengenal dan berhubungan dengan Allah. Tapi apa yang menjadi gap-nya? Nah, gap-nya adalah Nisa memberikan penekanan khusus pada peran intelek manusia, peran nus. Orang itu sering ngomong, kita adalah gambar Allah, citra Allah. Padahal sesungguhnya dia bingung. Maksudnya apa ya gambar Allah itu? Ya kan? Kamu tanya dia mungkin jawabnya bingung loh. Apa itu gambar Allah? Nah, Nisa kasih penjelasan lebih khusus. Nih, gambar Allah itu ya peran intelek manusia sebagai pusat gambar dan kemampuannya berkembang melalui upaya manusia. Jadi gambar Allahnya dia tekankan kepada mana? Nusnya. Oke? Inteleknya. Nah, ini yang menjadi novelty-nya. Fokus kepada intelek. Gambar iya, tapi maksudnya apa? Nusnya. Paham? Ya. Coba baca Sofia, novelty-nya. Fokus pada intelek. Gregorius secara khusus menyoroti intelek sebagai tempat utama gambar Allah dalam diri manusia.
berbeda dari pandangan lain yang mungkin menekankan aspek-aspek lain seperti kehendak bebas atau kemampuan moral. Nah, jadi Gregorius di sini dia fokus kepada inteleknya. Terus, Gambar yang dinamis. Gregorius menekankan bahwa gambar Allah dalam diri manusia bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dapat berkembang atau berkurang, tergantung pada pilihan dan tindakan manusia. nah ternyata bukan hanya intelek ini, gambar Allah itu dinamis, bisa berkembang, bisa berkurang. Kayak balon itu loh. Balon itu bisa kembang kompleks gitu kan. Nah, gambar kita itu kayak gitu. Bisa berkembang, bisa jelek. Gambarnya bisa bagus, terang. Ada yang jelek hitam kayak gini. Gitu. Ya bukan berarti hitam pasti jelek sih ya maksudnya ya. Jadi maksudnya gambar itu bisa buram, bisa bagus. Sama kalau kita cetak foto, kalian foto di HP, ada yang gambarnya buram, ada yang terang, ada yang bagus, ada yang kabur. Sama, gambar Allah itu juga dinamis, bisa berkembang atau berkurang. Nah, ini novelty yang kamu butuhkan. Dua, intelek dan gambar Allah yang dinamis. Nah, kalau novelty ini kamu bisa masukkan di kalimat apa? Analisis. Kamu taruh di sini. Jangan di sini lagi ya. Kamu misalnya copy lagi kalau gitu. Ini. Oke. Sama kayak tadi. Nah, kamu kasih kalimat analisis, kalimat novelty-nya boleh. Nih, ini warna apa? Nah, ini kalimat novelty. Coba bacaan tuh. Gregorius secara khusus menyoroti Bukan dari atas nih. Nih. gambar Allah di dalam diri manusia terletak pada inteleknya. Iya. Saint Gregorius dari Pisa berpendapat bahwa gambar Allah dalam diri manusia terletak pada kemampuan inteleknya yang membedakan manusia dari makhluk lain. Gambar Allah ini bersifat dinamis dan dapat berkembang. Iya. Semakin besar atau kecil kejelasan dan kelengkapannya tergantung pada sejauh mana manusia merefleksikan kesempurnaan ilahi. Intelek manusia menjadi titik fokus kesamaan dengan Allah, memungkinkan manusia untuk berpartisipasi dalam wujud kebahagiaan ilahi melalui upaya mengembangkan keserupaan dengan Allah. Gregorius secara khusus menyoroti intelek sebagai tempat utama gambar Allah dalam diri manusia, berbeda dari pandangan lain yang mungkin menekankan aspek-aspek lain seperti kehendak bebas dan kemampuan moral. Ya. Gregorius menekankan bahwa gambar Allah dalam diri manusia bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dapat berkembang atau berkurang tergantung pada pilihan dan tindakan manusia. Iya, atau perbuatan manusia. Nah, itu. Oke. Nah, ini tentang gambar Allah ini. Nah, sekarang kalimat implikasinya. Ini kebaruannya. Implikasinya apa sih buat kamu kalau kamu tahu ini? Ada intelek, ada gambar Allah yang dinamis. Kira-kira apa? Hah? Coba ini ya, ada 3 poin ini. Coba baca, Rahmat. Pentingnya pentingnya pengembangan
Iya. Manusia dipanggil untuk mengembangkan bukan hanya untuk pengetahuan duniawi, tapi juga untuk memahami dan mengenal lebih baik. Tanggung jawab moral. Manusia memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan pengetahuan dalam dirinya melalui pilihan dan tindakan yang baik. Iya. Tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia adalah mencapai keserupaan dengan Allah dan berpartisipasi dalam kebahagiaan ilahi melalui kehidupan gambar Allah dan diri. Iya itu. Berarti kalau intelek itu adalah gambar dalam diri kita, maka implikasinya ya penting ini kita mengembangkan intelek kita. Iya kan? Nah, itu implikasinya. Manusia dipanggil untuk mengembangkan inteleknya, bukan hanya untuk pengetahuan duniawi, tetapi memahami, mengenal Allah. Maksudnya mengembangkan intelek itu ya dengan memahami, mengenal Allah dengan lebih baik. Kamu kenal Allah itu, jadi kamu kenal dirimu. Pakai intelek. Nah, gitu. Yang kedua, tadi gambar Allah yang dinamis itu kan, bisa kembang, bisa kempis gitu. Tergantung pilihanmu dan perbuatanmu. Berarti implikasinya apa ini? Tanggung jawab moral. Coba baca lagi. Manusia memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan gambar Allah dalam dirinya melalui pilihan dan tindakan yang baik. Nah, itu dia. Terus tujuan hidup harus tujuan hidup manusia adalah mencapai keserupaan dengan Allah dan berpartisipasi dalam kebahagiaan ilahi melalui pengembangan gambar Allah dalam diri. Iya, nah itu dia. Oke, nah ini kalimat implikasinya bisa kamu tambahin itu untuk memperjelas kutipan tadi. Nah, ini versi paragraf lagi. Ini kamu buat lagi kayak gini. Ya, nah kamu tambahin gini. Ini kalimat implikasi. Nah, oke. Nah, kalau implikasinya mengembangkan intelek, tanggung jawab moral, tujuan hidup manusia, maka aplikasinya ya pentingnya pengembangan intelek ya aplikasinya ya mengembangkan intelek. Ya. Coba baca. Krisman. Mengembangkan intelek kita berusaha mengembangkan intelek kita melalui pendidikan, pembelajaran dan refleksi sehingga kita dapat memahami kebenaran dan mengenal Allah dengan lebih baik. Nah, itu aplikasinya. Ya, kita kembangkan intelek kita melalui pendidikan, pembelajaran, refleksi, doa, gitu. Kayak kamu belajar hari ini namanya pendidik. Nah, ini mengembangkan intelek namanya. Ya, kamu baca Alkitab, studi Alkitab, itu mengembangkan intelek. Refleksi itu mengembangkan intelek. Nah, itu aplikasinya. Terus? Membuat pilihan yang baik. Kita membuat pilihan yang mencerminkan kesempurnaan ilahi seperti kasih, keadilan, dan belas kasihan. Sehingga gambar Allah dalam diri kita semakin jelas. Nah, jadi kalau kita melakukan perbuatan baik, gambar Allahnya berkembang. Gambar Allahnya bagus gitu. Ya, kayak kamu foto dengan kamera yang bagus. Gitu. Yang ketiga, mencari kebahagiaan ilahi, kita mengarahkan hidup kita kepada tujuan akhir yaitu berpartisipasi dalam kebahagiaan ilahi yang dapat dicapai melalui persatuan yang semakin mendalam dengan Allah. Nah, jadi kalau aplikasinya tadi tujuan hidup manusia adalah berpartisipasi dalam kebahagiaan ilahi, maka aplikasinya apa? Ya arahkan hidup kepada tujuan akhir itu. Cari kebahagiaan ilahi itu. Nah, itu aplikasinya. Ya. Nah, ini bisa kamu kutip nggak? Bisa kamu taruhkan di dalam kalimat analisis tadi di sini.
Ya. Nah, bisa gabungin aja. Nih. Oke, coba baca. Ini start. Gambar Allah di dalam diri manusia terletak pada inteleknya. Saya sendiri dari bisa berpendapat bahwa gambar Allah dalam diri manusia terletak pada kemampuan inteleknya. Yang membedakan manusia dari makhluk lain, gambar Allah ini bersifat dinamis dan dapat berkembang semakin besar atau kecil, kejelasan dan kelengkapannya tergantung. Terus? Pada sejauh mana manusia merefleksikan kesempurnaan ilahi, intelek manusia menjadi titik fokus kesamaan dengan alam, memungkinkan manusia untuk berpartisipasi dalam kebahagiaan ilahi melalui upaya mengembangkan keserupaannya dengan alam. Terus? Manusia dipanggil untuk mengembangkan inteleknya bukan hanya untuk mengetahui duniawi, tetapi juga untuk memahami dan mengenal Allah dengan lebih baik. Iya. Manusia memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan gambar Allah dalam dirinya melalui pilihan dan tindakan yang baik. Tujuan hidup manusia adalah mencapai keserupaan dengan Allah dan berpartisipasi dalam kebahagiaan ilahi melalui pengembangan gambar Allah dalam dirinya. Iya. Kita berusaha untuk mengembangkan intelek kita melalui pendidikan, pembelajaran, dan refleksi sehingga kita dapat memahami kebenaran dan mengenal Allah dengan lebih baik. Kita membuat pilihan yang mencerminkan kesempurnaan ilahi seperti kasih, keadilan, dan belas kasihan sehingga gambar Allah dalam diri kita semakin jelas. Iya. Kita mengarahkan hidup kita kepada tujuan akhir, yaitu berpartisipasi dalam kebahagiaan ilahi yang dapat mencapai melalui persatuan yang semakin mendalam dengan Allah. Nah, itu. Oke. Nah, tinggal nanti kamu kasih kalimat konklusinya. Itu berarti apa? Kita bikin apa? Kontribusi. Apa kontribusinya kira-kira? Dengan kamu tahu ada gambar Allah, ada intelek, gambar Allah itu dinamis, ya. Jadi kira-kira apa kontribusinya? Jadi Gregorius itu memberikan kontribusi apa maksudnya? Memberikan pengarahan. Iya, jadi dia memberikan satu pengarahan, bimbingan, wawasan kepada kita. Ini loh caranya, iya kan? Nah, misalnya nih kamu rumuskan kayak gini. Coba baca. Nih, nota kontribusi. Manakah saya Gregorius dari Nusa tentang bahwa Allah dalam diri manusia memberikan kontribusi yang berharga bagi teologi Kristen. Setelahnya pada perang dari sifat dinamis dari gambar Allah memberikan wawasan yang tidak mendalam tentang akal manusia dan bagian kita untuk bertumbuh dalam keserupaan dengan Allah. Nah, itu dia. Jadi kontribusinya ya Nisa memberikan kontribusi dalam hal apa? Wawasan mendalam tentang siapa manusia dan panggilan kita untuk bertumbuh dalam keserupaan dengan Allah. Penekanannya pada apa? Peran intelek dan sifat dinamis dari gambar Allah. Jadi sumbangsi pemikiran Ihsan ini apa? Oh, ternyata ada peran intelek ini. Dan gambar Allah itu bersifat dinamis. Nah, itu wawasan yang dia berikan kepada kita. Nah, itu kontribusi dia. Oke, nah kamu tinggal copy aja ini, kasih misalnya di sini ya. Kalau kamu sudah bikin gini,
Nah, kamu pakai ini dalam kalimat. Kamu pakai di dalam paragraf. Warna apa ini? Hijau. Oke. Nah, kamu taruhkan yang di sini juga. Lalu yang di sini. Ya. Nah, ini kira-kira bikin paragrafnya seperti itu. Nah, hari ini kita dapat 2 kutipan atau 2 data. Ya. Belum cukup sih untuk bikin sebuah paper kan. Tapi minimal ada 20. Misalnya ada 20, kita bisa kelompok-kelompok nih. Ya. Nah, kamu coba latihan gitu. PR-nya adalah kan tadi topik kita sama manusia ya. Terus nanti ini data ini kamu bisa pakai, ringkasannya ini kamu bisa pakai, terus kamu bisa pakai, kamu tinggal ambil aja, pokoknya udah selesai 2 paragraf, nah gitu kan? Bukan 6 loh, ya 2 ini masih. Oke, nanti minggu depan tambah lagi, cuma apa? Kamu coba kita bahas lagi yang manusia misalnya di sini nih. Nih, tentang kehendak bebas, kebebasan kehendak. Tadi ada intelek, sekarang kehendak bebas. Nah, ini mau bahas 2 paragraf ini. Tugasmu coba ringkas. Lalu bikin. Oh, ini sih udah ya. Jangan deh. 1, 2. Nah, ini yang belum. Coba latihan ini. Kalau ini udah, kamu bisa baca nanti di sini di WordPress-nya. Ya. Cuma nggak sempat bahas. Nanti minggu depan kita baru bahas. Itu udah saya bikin, nggak usah dibikin lagi. Nah, ini sekarang kalian latihannya ini aja. 1, 2, 3, aduh panjang ya, 4. Atau ini aja lah, tapi jangan lihat yang punya saya dulu. Yang ini, yang pendek aja deh. Nah, tentang kehendak, kebebasan kehendak atau kehendak bebas nih. Ya, ini 2 paragraf ini kamu ringkas, cari novelty-nya, cari implikasinya, cari aplikasinya, cari kontribusinya. Nah, nanti saya acak misalnya Arvin, coba kamu presentasi. Ya, oh nggak bawa laptop sih ya. Yang bawa laptop hati-hati. Oke, yang penting buat dulu untuk latihannya. Kayak kayak gini jadinya tadi. Ya. Nanti kalau dari situ kamu sudah bisa meringkas, sudah bisa ini tinggal ya udah tinggal bikin paragrafnya, tinggal copy paste. Ya kan? Susun jadi 1 paragraf. Tinggal copy paste gini. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya. Kan yang diajarin Bapak itu kan tentang mengolah minyak apa? Kenapa selalu berulang-ulang itu? Oh. Sama apa itu? Karena analisisnya ini. Selalu berulang-ulang. Itu membuat aku bingung. Oh, ada yang bisa bantu nggak jawab? Ya, maksudnya kalimat analisis itu kalimat yang warna hitam ini kamu bisa kasih pilihan gitu loh. Bisa ambil dari kalimat analisis atau kalimat novelty atau kalimat implikasi gitu. Nanti ada tadi. Ya. Yang ini loh.
ini kan ada diulang-ulang kan. Nah, maksudnya ini yang warna hitam ini kan. Ini sama semua. Merah, biru, hijau kan sama semua kan. Yang membedakan apa? Hitamnya. Karena tadi ada ini, Lestari. Ada namanya kalimat analisis. Ada namanya kalimat novelty. Ada namanya kalimat implikasi, aplikasi. Jangan digabungin semua, kepanjangan paragrafnya gitu loh. Paham nggak? Nah, warna hitamnya itu kamu pilih aja mau yang mana. Novelty-nya, analisisnya, atau implikasinya gitu. Paham? Nah, kalau belum nanti tanya Damica. Tolong bantu jelasin. Tapi itu maksudnya kalau berulang-ulang itu ya tadi supaya warna hitam ini nggak kepanjangan. Tapi yang warna-warna lain sama kan? Ya. Oke, ada lagi? PR-nya apa? Nah, bikin yang itu. Ini, bikin yang ini. Tarik. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi? 7, 8 sebenarnya. Ini. Set of one, ya. Nah, dari halaman ini, Lestari. Satu, dua paragraf ini aja. Gak usah panjang-panjang, ini aja cukup. Baca lagi, nggak ngerti, baca lagi. Sampai nanti kamu bisa rangkum. Nanti kamu bikin analisisnya. Ya, lihat contohnya. Contohnya oke lah, boleh dilihat saya punya ini contoh. Tapi jangan copy paste. Nih, ini udah selesai. Kebebasan tengah. Nah, dari katanya, analisisnya, gap-nya, novelty-nya, implikasinya, aplikasinya, kontribusi. Tapi jangan kamu lihat dulu. Ya, jangan baca ini dulu. Kamu kerjain aja dulu. Nggak usah ini benar atau salah nanti. Ya, pokoknya latihan aja kerjain, pasti bisa. Oke? Ya. Ya udah, kita selesai.